Hal gaib itu terjadi emang karena ditambah dengan sugesti. Nyari air terjun itu, ngedeketin air terjun itu udah pasti hilang. Pokoknya kalau orang yang nyasar di Cikuray, dia ngelihat elang, dengar suara ajan, itu dia pasti selamat dari hutan. Tiba-tiba dengar suara ajan gua. Ajan itu deket banget. Gua lihat, wah asar, wah gue denger ajan nih. Gue bilang, berarti udah deket nih dari desa nih, kata gue ya kan. Udah tuh langsung gue tuh abis denger ajan kayak gitu, gue kayak ada semangat lagi. Gue keluar duluan. Gue jalan lagi tuh. Gue babat-babat. Bus, gue ngelihat perkebunan ya kan, tenang gue, ya kan. Kan emang karena dalam hati gue juga gue bilang kalau Allah masih ngizinin gue keluar dari hutan ini, gue keluar nih 3:30. Di situ ada petani, 2 orang cewek, 1 orang cowok, ya kan. Gue keluar dari hutan itu, gue nengok ke belakang, thank you Cikuray, gue pasti balik lagi, gue bilang kayak gitu ya kan. Bukannya sombong, jadi emang gimana ya, gue ada rasa, gue kayak lagi diuji keluar dari hutan gitu ya kan. Ya kan, masalahnya gue nggak bawa peta, lagian juga bukan niatan gue buka jalur, lagian juga kalau gue mau ke situ lagi, suruh lewat jalur situ lagi udah pasti lupa gue ya kan, nggak tahu ya kan. Itu gue keluar dari situ, ada petani, terus gue samperin ibu-ibu ya kan, ibu-ibu itu udah bersiap-siap mau pulang tuh. Karena sore kali ya? Iya, gue habis selesai, gue denger ajan kayak gitu, gue keluar dari hutan itu ya jalan udah sekitar udah 4:30, gue udah keluar dari hutan tuh. 4:30 sore, makanya mereka udah siap-siap pada mau pulang. Habis itu gue keluar, gue deketin ibu-ibu, itu ibu-ibu bengong lihat gue keluar dari situ, Mang. Dari situ, karena mungkin tuh bukan jalur pendakian, Moy. Kaget juga lah dia kan? Iya ya kan. Jadi cerita uniknya gini ya kan, pas gue keluar dari hutan, gue bilang, yang pertama gue tanyain, Bu, bisa minta air? Tuh gue, oh ini minum. Dari mana? Abis naik gunung katanya. Iya katanya gitu ya kan, kasih minum gitu. Gue tanya, gue minum tuh, buset, minum nikmat banget, lagi kausan kayak gitu minum air teh ya kan. Wah ya. Biar sampai ketelan tuh batang teh gitu. Udah nggak ada inian, udah enak banget dah ya kan. Wah gila, ini gue benar-benar ngerasain yang benar-benar ngerasa kausan kayak gitu tuh emang. Wah minum nikmat banget. Gue tanya, Bu, sini ke arah pemancar mana ya? Ah, pemancar katanya gitu. Ya Bu, saya pengen ke pemancar di sini. Saya tadi naiknya lewat pemancar, terus nggak tahu saya nyasar masuknya ke sini, bengong ibunya ya kan, kaget. Pemancar mah jauh dari sini katanya. Kalau naik angkot ada Bu? Nggak ada, angkot mah paling ojek, itu juga dari sini kalau ke pemancar sekitar 2 jam lah katanya gitu ya kan. Nah itu dipanggilin tuh ya, terus saya harus gimana nih Bu? Dipanggilin Kang Fuad katanya gitu, ada tuh namanya Kang Fuad. Nah itu tuh Kang Fuad yang nganterin gua. Kang, ini dia pengen ke pemancar katanya. Ini lewat mana Kang ya katanya. Akhirnya tuh sama Kang Fuad gue diantar, tapi lewat punggungan gitu, cuman lewat muncul. Wah itu gue udah lemes emang, udah capek ya kan. Udah capek parah. Keril gue itu dibawain sama Kang Fuad. Jadi ceritanya tuh Kang Fuad nanya ke gue, temennya yang lain mana? Temen saya cuman berdua Kang. Yang 2 lagi katanya. Oh 2 lagi gue. Enggak Kang, saya cuman berdua, saya naik kemarin, gue bilang Jumat. Oh, ternyata seminggu yang lalu baru diberhentiin katanya, 5 orang hilang. Emang jalur pencarian di situ. Nah, yang 2 orang ketemu, dia berlima, yang 3 orang lagi nih nggak ketemu. Gitu, kaget dong gue ya kan. Wah, gue mikir ya kan. Kemarin pencarian juga lewat sini, itu saya juga ikut kok, seminggu yang lalu itu udah diberhentiin pencarian. Ah yang bener Kang, gue bilang kayak gitu. Iya, kamu ngeliat kan ada bekas pita-pita di pohon, itu bekas pencarian katanya. Waduh, kata gue ya kan. Iya Kang, saya ngeliat, gue bilang kayak gitu. Nah itu katanya pas lagi kan itu posisi hujan dikit tuh, gue neduh di gubuk. Kang Fuad itu ngobrol sama gue, nanya sama gue kayak gitu, emang kamu dari mana katanya. Saya mah dari Ciputat Kang, gue bilang kayak gitu ya. Iya soalnya itu 3 orang lagi, yang 2 orang bilang temennya itu ke air terjun Kang, kayak gitu. Kaget gue ya kan. Iya. Makanya
air terjun Kang, saya tadi ngeliat air terjun, emang di atas ada air terjun Kang, masih bagus lagi Kang, gue bilang kayak gitu. Nggak ada, di atas nggak pernah ada air terjun, katanya gitu. Kaget dong gue ya kan. Nah itu yang nyasar juga katanya orang Solo, yang nyasar orang Solo. Nah jadi temennya ini 2 orang nungguin yang 3 orang itu ngambil air katanya. Ya kan? Dalam hati gue, apa ini gaib ya kan, gue jadi berpikir itu gaib ya kan. Waduh, selamat dong gua. Coba kalau gua sampai ke air terjun, mungkin gua, kalau kata orang pinter mah, mungkin orang yang punya six sense itu masuk ke dimensi lain atau gimana ya kan. Iya. Ya kan. Gua makanya gua bilang perang batin itu gua ya kan. Batin. Ya kan. Karena kan emang kalau kondisi capek ini kan kayak bangsa jin apa gitu kan, makin seneng kalau kata orang mah ya kan. Ini seneng, kita ada rasa takut, makin kuat dia nakutin kitanya ya kan. Gua pas lagi posisi kayak gitu emang gua nggak mikir hal-hal gaib. Yang gue pikirin gue harus bisa keluar dari hutan, Allah masih ngizinin gue keluar dari hutan, gue keluar. Yang gue pikirin gitu, bukan gaib memang ya kan. Iya, sepakat. Iya. Nah dari situ gue kaget, bener Kang nggak ada air terjun? Bener. Nah itu yang 3 orang itu hilang katanya ke air terjun ngambil air gitu. Yang ketemu itu cewek sama cowok. Nah yang cowok ini emang nungguin si cewek ini, yang 3 orang temennya itu ngambil air. Kaget dong gue ya kan, seminggu yang lalu kok baru diberhentiin pencariannya. Gue bingung, kaget kan. Lanjut aja. Sempet ada rasa gue nggak percaya gue bisa keluar dari hutan itu ya kan. Ya udah tuh gue emang dibawain keril gue sama Kang Fuad. Nyampe tuh akhirnya gue di kebun teh, belum di pemancar ya, di kebun teh masih rada bawahan. Itu posisi udah mau maghrib, udah rada gelap. Gue udah nyampe sini nih, kalau udah ke pemancar tinggal ke atas doang. Waduh, kamu naik ojek aja dari sini katanya gitu. Kamu naik ojek aja dari sini, dibilang kayak gitu kan. Oh ya udah Kang, saya makasih banget nih Kang, saya nggak tahu nih ya kan. Ya udah, wah kebetulan tuh ada pendaki yang mau naik ke atas pakai motor ya kan. Gue stopin dong ya kan. Bang tolong bang, gue bilang kayak gitu ya kan. Iya bang, kenapa bang? Tolong cariin temen gue bang, namanya David ya kan, orangnya Cina putih, bilang aja mau ada di bawah, gue tungguin bang ya di sini ya, gue bilang kayak gitu. Bilang bang, tolong banget bang, cariin bang sampai ketemu, kayak gitu, gue bilang kayak gitu ya kan. Jadi nih dicari dah tuh sama yang itu orang, temen gue emang kebetulan lagi di warung tuh, emang nungguin gue. Langsung temen gue turun tuh, kaget gue ada di bawah. Kok lu bisa ada di sini katanya. Langsung kayak gitu. Dari situ semua ketahuan tuh ya kan. Gua kan ngikut masuk jalur lu men. Yang pas tadi yang gue bilang lu nggak istirahat dulu, lu nggak ngerokok. Apaan? Gue yang ngeliat lu masuk jalur kiri, cuman gue ngambil kanan. Berarti yang ngomong sama gue siapa dong? Iya. Itu boy. Emang itu real, itu temen gue. Gue ngeliat lu ngambil jalur kiri, gue pikir gue bakal papasan nanti. Gue ngeliat cuman gue ngambilnya kanan, kata dia gitu ya kan. Kan lu gue tanyain apaan sih lu, katanya gitu. Gue kan gue ngeliat lu cuman gue nggak manggil, emang lu masuk ke jalur kiri, gue di belakang lu ya kan. Gue dari situ udahlah jangan debat. Baru gue mau laporan, lu belum turun juga. Seharusnya kan turun gue aja nyampe sini bawah jam 10 katanya, lu belum turun. Pokoknya tadi patokan gue sampai maghrib lu belum ada koordinasi turun. Gue pengen laporan ke atas lu, katanya. Laporan lu hilang. Katanya, waduh parah nih kata gue ya kan. Udah lah nggak usah dibahas, gue bilang. Gue pokoknya ngelihat lu, gue tawarin rokok, kagak. Jadi ngotot-ngototan gitu. Ya udah gue ceritain aja, tadi gue ngelihat lu. Waduh, yang bener aja lu men. Masa lu ngobrol sama gue? Iya, gue ngobrol sama lu. Dia aja temen gue sampai nggak percaya gitu ya kan. Wah gila lu, terus lu gimana tadi ini kan? Nah emang kan ada anak kampung rambutan juga, anak pramuka. Gue ceritain kayak gitu. Dia itu anak pramuka, kata gue, dia baru pertama ke situ, dia juga berdua tuh sama temennya. Wah bang, gila lu bang, kalau gue jadi lu mah gue nggak tahu tuh bang gimana. Dan yang mungkin yang pikiran gue, yang gue merasa beruntungnya gue sendiri. Mungkin kalau berdua gue sama temen gue bisa jadi perdebatan. Namanya sama temen ya kan, pasti kalau dalam kondisi kayak gitu. Ya kalau lu pernah nonton film-film juga kayak macam
apaan sih itu pencarian terakhir macam modelnya kan dia nyasar berdua, berlima itu kan terjadi perdebatan ya kan. Nah pas nyampe di Bandung itu di restoran itu di tempat makan itu dia ngobrol cerita kayak pokoknya kalau orang yang nyasar di Cikuray dia ngelihat elang, dengar suara ajan, itu dia pasti selamat dari hutan. Tapi gue sama sekali sama temen gue tuh nggak cerita di tempat makan itu. Temen gue cuma nyikut gue doang. Iya. Itu karena temen gue nyikut gue karena itu yang gue ceritain ke temen gue. Itu ya kan. Apa mungkin mitosnya? Tapi kalau misalnya, ya itu dia nyeritain kayak pokoknya kalau orang nyasar di hutan di Cikuray itu ngelihat air terjun. Padahal di Cikuray nggak ada air terjun, di dalam hutannya itu di gunung itu nggak ada air terjun. Terus dia nyari air terjun itu, ngedeketin air terjun itu udah pasti hilang. Gitu ya kan. Waduh. Gue nyangkut pautinnya bukan hanya omongan dia karena cerita Kang Fuad juga yang tadi yang orang nyasar itu. Waduh, berarti gue termasuk emang bener dalam hati gue kalau Allah ngizinin gue keluar dari hutan Pasti ada jalan keluar. iya pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kan jiwa keinginan lu mau keluar dari hutan. Itu aja sih emang karena gue nggak berpikir gaib juga mungkin ya kan. Nggak terkontaminasi sama hal ya ibaratnya yang nantinya bikin gue tambah gue rasa takut gue rasa apa gue mungkin bisa gue lawan ya pada akhirnya gue bisa selamat dari hutan itu. Makanya intinya sih hal gaib itu terjadi emang karena ditambah dengan sugesti. Lu ada rasa takut muncullah hal-hal gaib itu malah makin kuat. Tapi kalau lu ngelawan hal gaib itu pasti hilang. Makanya gue orang yang bukan nggak percaya sama hal gaib. Gue percaya mereka ada, gue menghargai mereka dan gue pun nggak mau mengganggu mereka. Konteksnya seperti itu ya kan. Bagaimana caranya kita merendah juga lah kalau di hutan ya kan. Ya gue bukan orang yang banyak pengalaman kayak orang-orang cerita di gunung horor mistis ya kan. Bagi gue horor mistis itu terjadi kita coba gue aja selalu berkaca ini kenapa gue bisa dikerjain kayak gini. Mungkin karena apa penunggu sono ngeliat gue, lu sombong amat lu habis naik dari gunung ini langsung ke sini lagi lu. Mungkin seperti itu juga atau mungkin karena guanya yang dari omongan gue suka ngomong anjing lu, bego lu atau apa kan penghuni juga nggak tahu mungkin kayak gitu juga ya kan. Iya. Ya, makanya jangan pernah berkaca bahwasannya dibilang wah Gunung Cikuray horor. Nggak usah jauh-jauh ke Gunung Cikuray. Di rumah kita kalau serem ya kan nggak dirapin nggak apa juga horor juga ya kan. Di jalanan lebih horor, banyak yang mati di jalan timbang di gunung. Nah seperti itu aja ya kan. Jadi bagi gua ya lu nyikapin mistis, nyikapin apa, lu punya Tuhan, lu percaya sama agama ya kan. Karena orang-orang Hindu pun percaya sama benda gaib, apa lebih menghargai yang percaya sama pohon, yang percaya sama ini, karena mereka juga lebih menghargai ya mungkin kelas baliknya ke kita boy. Mereka akan menghargai kita juga. Makanya jangan pernah nyeleneh di gunung sih pesan gua, jangan pernah nyeleneh, jangan pernah sok lu pernah di sini berkali-kali mau mendaki sini udah 25 kali atau apa. Itu jangan pernah sok sih kalau buat gua, pesan buat gua ya kan di gunung. Sehoror-horornya gunung lebih horor manusia. Ya kan? Karena hutan dibabat aja nih sama manusia, setan nggak berkutik. Iya. Iya kan? Iya bener. Iya kan? Sepakat. Berarti kan lebih setan manusia. Seperti itu aja. Oke. Iya, pesan gue ya kayak gitu aja sih. Ada lagi? Mau? Ada lagi ntar capek gue. Nggak Gue nggak mau ada lagi. Karena serem loh kalau ada lagi kejadian kayak gitu ya kan. Gue nggak mau. Nggak bawa peta bisa selamat nih, Allah masih ngasih izin ke gue ya kan. Apalagi gue jarang sholat, berarti Allah masih nih lu tobat lu mau kan. Masih ada kesempatan buat itu ya kan. Oke, itu teman-teman semua cerita dari Moa banyak sekali yang diambil ya. Intinya tuh yang pertama tadi jangan nyeleneh lah. Jangan nyeleneh di gunung, tetap rendah hati walaupun gunung itu nggak mandang. Lo pernah naik gunung gue nih gitu kan dalam ini 30 kali 100 kali tuh. Mau lo akamsi pun ya akamsi aja ya kan. Ketika perilaku kita nggak bener ya hal-hal ada aja lah. Entah itu hal mistis, entah itu hal fisik kesleo atau gimana kan pasti ada aja. Terus juga tadi menyinggung terkait lo hampir nyasar gitu ya Mo ya. Iya. Banyak sekali nih pendaki-pendaki yang memang ketika mengalami ini bukan jalan gue nih sebenarnya. Justru dia malah nerusin tuh Mo. Iya. Bener gak? Bener. Ya kan justru malah nerusin. Nah karena basic Mo emang
ada basic pencinta alam gitu. Jadi dia tahu punya basicnya. Dia sekitar 15 menit gue nggak nemuin jalan turun atau entah beda gitu ya. Iya. Dia naik lagi ke atas gitu kan. Iya. Seperti itu. Nggak ketemu lagi titik atas lagi. Gue jalan 15 menit lagi maksimal kan gitu Iya. kan. Nggak ketemu lagi dan Moa juga tadi membuat sebuah tanda yaitu sebenarnya untuk nyari air juga sebenarnya lo ya. Iya, Sekaligus intinya untuk itu nanda kan. sekaligus, Itu masuknya bukan vandalisme kalau menurut gue, itu udah itu. survive. Survive ya. Kalau Survive gue kalau sengaja menurut gue. vandalis tuh pohon gue coret nama Moa West here. Weh, Moa pernah di sini. Iya, gitu seperti itu ya kan. Seperti itu Vandalis kan. banget. Vandalisme. Nah, jadi kalau ketika kalian seperti mengalami kejadian Moa, pikirlah secara logika. Setenang mungkin. Positive thinking. Jangan ada beranggapan gue disasarin. Iya, Gitu kan, jangan gue pernah disasarin. beranggapan kayak gitu. Terus ada lagi memang udah ada rasa ketakutan gitu Mo. Iya. Sempet gue berpikir kenapa di era zaman sekarang banyak sekali nih Mo, ya kan? Pendaki-pendaki yang kesasar, Iya. meninggal dunia. Padahal gitu kan, perlengkapan nih udah canggih loh, teknologi udah canggih loh. Mereknya mahal-mahal gue Mereknya lihat ya kan. mahal-mahal. Iya kan, Bener kalau nggak? mau gue sebut kayak dari O, kayak dari D ya kan. Yang C mah lewat ya C kan. Yang R apalagi ya kan. Nah itu kan kenapa di mungkin beberapa tahun belakangan ini banyak sekali insiden yang kayak gitu ya, kesasar, meninggal. Padahal kalau kita flashback ke zaman 90-an, ya kan, Itu perlengkapan perlengkapan seadanya. Celana belum ada, celana lapangan gini mau, nggak best layer ada. belum ada. Lepis gue lihat. Lepis kan, Iya, yang kena basah gitu. berat. Tapi angka kecelakaannya sangat rendah. Bahkan bisa diminimalisir nggak ada. Nah, ini gue udah menemukan titik ya mungkin gara-gara film 5 kilometer. Iya. Kita juga nggak tahu. Ada larang dong. Ada larang. Iya, banyak sih film-film yang emang seharusnya menstimulus para artis-artis IG, para stand up komedi ini, ya para yang mengaku entah itu musisi atau penyair, gue juga bingung. Tapi katanya basicnya pecinta alam, apalah basicnya alam, ya lu harus lebih menstimulus mereka dengan kesetiaan sih sebenarnya. Kalau gue balik laginya salahnya seperti itu ya kan, jangan yang didoktrin kata-kata puitis lagi dengan gaya foto background belakang alam yang rusak, tapi lu nggak pernah motoin sampah yang kasarnya. Lu nggak pernah foto bareng sampah, padahal di gunung banyak sampah bang. Betul. Sumpah kan, Betul, makanya Bang. gue lihat, aduh, seberapa sering ini orang sekarang mangkinan naik gunung, makin banyak nih, makin gila nih ya kan, sampai semacam kayak festival Indofest, Outfest gitu. Seharusnya kan juga lebih banyak orang yang mengedukasi tentang lu harus jaga alam. Lu lihat hutan makin gundul, lu lihat makin hutan makin mau dieksploitasi sama orang-orang yang buat kantong mereka. Seharusnya melek juga ke situ boy. Lu mau kemana lagi kalau di situ udah jadi tambang? Seperti itu sih ya kan. Jadi gua mungkin kalau yang tadi lo alam itu kan, mungkin kata si alamnya gini, lo katanya pecinta alam, tapi ketika gue manggung gak ada yang nonton. Iya. Alam TPR itu. Orang anak zaman jet nggak tahu, anak-anak DJ alam PT Pera itu jarang. Nah mungkin itu aja dulu video kali ini. Nanti ada video lanjutannya nih, ngobrolin tentang lingkungan ya Moe. Waduh, berat nih lingkungan. Gua Ya, kayaknya multi talent ini. Karena ya sebagai kita apa ini bisa dibilang background mungkin atau basic. Kalau nggak backsound nggak bisa ya. Backsound copyright. Iya. Oke, jadi video cukup sampai sini dan nantikan video-video gue berikutnya. Bye.